Oke, ini adalah lanjutan video kita yang kemarin, teman-teman ya. Rencana kita review dua indikator, tapi karena durasinya tidak mendukung, jadi hari ini kita lanjutin lagi, teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah bahas indikator yang ini. Nah, hari ini kita akan bahas lagi, teman-teman. Kita akan bahas lagi satu buah indikator yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, teman-teman ya. Tapi di sini saya hidden dulu yang satu, teman-teman ya, biar teman-teman tuh nggak bingung. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan ini sudah saya setting, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan settingannya beserta nama indikatornya, teman-teman bisa akses secara gratis ya. Yang penting selama indikator ini ada di TradingView berarti sudah gratis ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu sudah berbayar, teman-teman ya. Dan ini indikator bukan milik saya pribadi, karena ini indikator luar ya. Jadi saya hanya menggunakan indikator-indikator gratis yang memiliki tingkat akurasi yang bagus, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, setelah saya setting, ketemu settingan yang bagus, teman-teman ya. Kemudian cara open posisinya gimana, Bang? Nah, sangat simpel di sini, teman-teman ya. Ketika kita ketika kita melihat ya, di sini tuh ada bom, teman-teman ya. Ada bom, ada palu ya. Jadi palu ini dia penurunan, ya bom ini kenaikan ya. Kemudian di sini teman-teman ya, kalau dia menyilang dari moving average seperti ini udah berubah warnanya teman-teman ya. Kita akan open posisi pada saat kapan? Kita akan open posisi langsung di next candle ya dia teman-teman ya. Di next candle seperti biasa ya, semua strategi kita itu menunggu konfirmasi setelah dia perpindahan dari sinyal teman-teman ya. Kenapa nggak di sinyal langsung? Karena takutnya repaint teman-teman ya. Jadi beberapa indikator itu ada yang ketika dia naik dia muncul sinyal, tapi pada saat dia turun dia hilang sinyalnya, itu repaint ya. Kemudian untuk rasio stop loss kita seperti biasa, kita bisa pakai di area moving average atau kita pakai di area namanya support dan resisten ya, batasan support terakhirnya dia di mana kalau kita entry buy. Kalau kita entry sell kita pakai resisten seperti itu. Oke. Kalau di sini kita pakai sesuai dengan moving average berarti di sini 60 pip, 65 pip berarti TP di kalau rasio 1/1 65 pip udah kena ya. Kalau rasio 1/2 ini udah juga di 13 ya. Hmm. Oke, ini baru satu tempat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk entry and sell gimana, Bang? Untuk entry and sell teman-teman ya. Entry and sell tuh ada momennya juga ya. Teman-teman lihat dulu pada saat dia pelebaran ya, pelebaran di seberang sini teman-teman ya. Jadi untuk momen entry sell itu ya ada dua kriteria teman-teman ya. Kita bahas dulu untuk yang eh, persilangan dulu ya. Persilangan dulu kita bahas ya. Jadi nanti akan ada dua metode di sini yang saya gunakan ya. Yang pertama adalah break ya. Kalau kita lihat dia break dari struktur moving average ini ya, kita akan open posisi baik ketika ada sinyal ya. Kemudian kalau sell-nya gimana Bang? Sama, sell-nya ketika dia turun seperti ini, break ya. Break di zona ini, kita akan open posisi sell. Nah, kemudian stop loss seperti biasa teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai di sini 54 pip atau di resisten di sini ya. Kalau teman-teman pakai di sini nggak apa-apa 53 pip berarti rasio 1/2. Oke, ini udah profit teman-teman ya. Jadi mungkin ini kelihatannya, oh ini udah di apa namanya, udah ditahan nih areanya biar kelihatan bagus-bagusnya aja. Oke, kita remove dulu drawingnya, kemudian kita bawa naik, kita geser-geser ya. Oke, kita stop mungkin di seberang sini nggak apa-apa ya. Jadi karena ini random aja teman-teman ya. Kita random. Oke, di seberang sini, mulai dari sini teman-teman ya, mulai dari sini ya seperti biasa teman-teman. Kalau ada informasi, kalian backtest saja terlebih dahulu. Kalau memang bagus, kalian bisa pakai. Kalau nggak, bisa di skip ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, dari sini. Nah ini kan persilangan teman-teman ya, persilangan di seberang sini. Kita geser aja. Kemudian kita sell di seberang sini. Nah ini, kemudian SL kita nih berapa nih? 25 berarti di 5 pip ya, 50 pip. Oke, di sini kita TP teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalkan retest dia ya, ya kalau misalkan dia retest ke atas kemudian turun lagi ya, selama dia belum nge-break ya. Misalkan ini kan udah break ya teman-teman ya. Break kemudian masuk lagi ke bawah, kemudian muncul sinyal lagi, teman-teman bisa entry ya selama dia nggak break ke atas ya.
Jadi bagusnya kalau misalkan ketemu momen trend, kita hanya bisa ambil 2 kali ya. Dari yang pertama ini teman-teman ya. Yang pertama, kedua, ketiga. Setelah itu skip, jangan diambil. Jadi maksimal itu adalah 3 momentum pemantulan ya. Kalau sampai 3 kali itu eh, apa namanya break ke atas, itu bisa jadi fail break dan dia akan lanjut turun ya. Itu pembahasannya di analisa manual ya. Jadi kita fokus ke indikator aja. Di sini teman-teman ya, selama dia belum break ya, selama dia belum break, kita akan open posisi sell terus. 24 berarti di 40 boleh lah ya, 1/2 ya. Jadi SL kita selalu ada di moving average ini ya. Jadi kalau misalkan sell di sini, maksimal itu adalah 3 kali teman-teman ya. SL ini 40 pip ya. Oke, 40 pip kalau misalkan sudah kena SL di sini, misalkan kalian apa namanya nggak closing di sini ya, ini anggaplah set BE kalau misalkan ya, kita nggak bicara set BE lah. Kalau udah break ya, kalau udah break ini kan makin lama makin turun. SL ini nggak selalu tetap di sini teman-teman ya. Kalau udah break ya, misalkan di sini dia break, ya udah kita kena stop loss di 30 pips seperti itu ya. Jadi cukup simple ya, cukup simple sekali. Oke, selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya ya kalau misalkan dia break ke atas, nah ini kan kalau misalkan kita mau open posisi kan masih bisa nih teman-teman ya. Nah, break ya. Ini, nah kita mau break di sini, kita bisa open posisi di next candle untuk buy posisi. SL selalu di sini 12 berarti ya ini cukup-cukupin aja ya teman-teman ya. 12 berarti pakai di 24. Oke, kita TP lagi teman-teman ya. Kemudian di sini juga sama ya. Sell di seberang sini. Di next candle kita sell. Ini kan ada sinyal sini palu ya. Di next candle kita sell. Stop loss kita taruh di sini di 22 berarti di sini juga 22 ya. 22 atau 4 ya. Nah, ini ya. Kita TP lagi. Oke, so sesimpel itu teman-teman ya. Kalau ada sinyal buy di sini gimana Bang? Kalau sinyal buy ini belum di break ya. Kalau misalkan di sini, nah ini kan belum break ya. Ya skip aja. Karena apa? Momentumnya masih turun ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini nih teman-teman ya, sell di sini ya. Ini kan turun nih, ya kan? Nah, dia kan break teman-teman ya. Ya kalau misalkan di sini udah break ya udah kita lanjut aja. Kalau misalkan dia balik lagi ke atas ya udah kena stop loss. Seperti itu. Nah, misalkan di sini di next candle, stop loss kita kan di sini kecil, ya kan? Di area moving average ini. Kena 12 pip nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan dia di atas seperti ini ya, di atas seperti ini ya udah kita stay aja. Stop loss misalkan di sini ya, di 35 pip ya. Nah, ini sempat running berapa pip nih? 20 pip ya. 20 pip sebelum akhirnya kalau teman-teman nggak apa namanya nggak pasang stop loss ya, dia ngebreak di zona ini. Ya udah tepat di 35 pip seperti itu ya. Jadi kalau indikator itu apa namanya ada lossnya, ketemu momen loss, bukan strateginya yang salah ya teman-teman. Momennya aja yang belum pas seperti itu. Ya kita masih harus lanjut teman-teman ya. Kalau memang mau di stop ya nggak apa-apa di stop aja. Atau juga kalian kan apa namanya. Nah ini misalkan ya di sini stop loss kena 12 pip ya. Karena kan kita stop lossnya di area. Kemudian kalau misalkan dia turun lagi gimana bang? Tapi nggak ada sinyal. Ya selama dia masih misalkan kalian mau posisi lagi, ya udah tunggu dia break dulu ya kan, tunggu dia break dulu. Ini kan break ya, satu candle ini kan break ya. Stop loss teman-teman bisa pasang lagi sebelah sini. Ya ada dua opsi. Sebelah sini bisa dipasang, break lagi ya. Tapi untuk lebih enaknya ya teman-teman tunggu aja sinyal seperti ini ya. Kalau misalkan dia udah di atas maupun udah persilang di sini, ya kita bisa open posisi seperti itu. Lebih enaknya seperti itu sih. Ya. Nah ini anggap ini break ya, ini enak sebenarnya. Oke. Oke. Di seberang sini SL nih kecil banget teman-teman ya. Kalau misalkan SL di 0,5 ya, kalian bisa turunin lagi ya. Kalian bisa pakai dua moving average ini. Kita satu bawah. Kalau misalkan terlalu kecil, pakai yang di sini ya. Karena spread ya, spreadnya itu kan beda-beda teman-teman ya. Kadang dia melebar spreadnya ya, harusnya belum kena SL, kalian udah kena SL seperti itu ya.
Ini teman-teman ya, SL1 berarti kita upgrade lagi ya. Nah, ini baru satu indikator teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan kombinasi dengan satu buah indikator lagi ya, yang kemarin udah kita bahas. Jadi gimana sih hasilnya ketika menggunakan kombinasi dengan indikator ini? Oke, kita remove drawing dulu ya. Oke, biar nggak lupa teman-teman ya, karena kalian udah nonton dari awal sampai pertengahan, kita akan bahas dulu nama indikatornya biar kalau misalkan kalian ada pertanyaan nama indikatornya apa bang, kalian lebih baik tonton aja videonya dari awal sampai akhir ya, biar nggak skip ya. Jadi nama indikatornya itu adalah ini teman-teman ya, dynamic flow ya. Kalian tinggal ketik aja ini ya, ketik aja ini nanti akan muncul di seberang sini. Nah ini nama indikatornya ya. Kemudian untuk settingan teman-teman ya, settingannya teman-teman pastikan sama ya, karena beda settingan beda hasil teman-teman ya. Di sini RSA-nya pakai close, kemudian full variation pakai EHMA. Nah di sini saya pakai 55 karena ini 55 untuk swing entry ya. Mau di M1 pun bagus, M5, M15 semua bagus ya. Jadi di sini pakai 6, high time frame-nya pakai 4 aja. Kemudian di sini 15, 35, 6, 1, 5. Ya ikutin aja nih teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot atau pause videonya habis itu samain setting. Oke, kemudian kita masuk ke stylenya. Di sini saya matikan yang ini teman-teman ya biar nggak terlalu tebal ya, karena kalau terlalu tebal saya agak ini ya, agak rancu sinyal. Kemudian di sini trend line-nya seperti biasa dicentang, ini centang ya. Kemudian yang ini saya matikan teman-teman ya. Nanti kalau ini diaktifin dia kecil ya candle ya. Habis itu band-nya kita normalin aja. Kalau udah klik OK. Kemudian kita masuk lagi ya ke strateginya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya, kalau teman-teman pas lagi running ya, lagi running, ketemu momen yang lagi ranging, dalam artian nih nggak ada trennya teman-teman ya. Ini di sini tuh nggak ada trennya ya. Jadi cuma di sini-sini aja. Lebih di skip dulu. Jadi biarkan dia ada tren dulu, kemudian turun. Ya, di sini nih udah mulai ada terbentuknya tren. Oke, dari sini teman-teman ya, selama di sini itu seperti video kita yang kemarin, kalau dia bulatannya ini kecil ya, masih kecil belum ada ininya, kita bisa entry ya untuk buy posisi ya. Tapi pastikan ada sinyal ini dulu ya. Jadi sinyal ini mengkonfirmasi adanya tren ya. Dari sini tuh adanya tren ya, dari sini tuh ada tren ya. Dari sini dia berubah tren ya. Sebenarnya ini udah menggunung, kemudian turun ya, masuk ke sini, ini adalah trennya dia. Ketika dia persilangan ke sini ya, persilangan ke sini, selama moving average ini belum ditembus, kita masih bisa open posisi untuk buy seperti itu ya. Tapi pastikan untuk yang ini tidak ada momentum yang sama ya. Dalam artian kalau di sini bullish ya kan, kalau dia bearish seperti ini adalah momen retestnya dia ya teman-teman ya. Beda halnya kalau misalkan kayak dari sini nih, dari mana ya? Bentar kita cari. Nah, ini teman-teman ya. Kalau dari sini misalkan ya, dari sini kan nggak ada tren untuk kenaikan, ini udah was-was teman-teman ya, was-was untuk tren penurunan ya. Kita lihat dari sini ya. Dari sini ini udah was-was sekali untuk tren penurunan ya. Karena apa? Dari yang dari sini teman-teman ya, kemudian masuk lagi kembali ke arah sini, dan akhirnya di dalam ini kosong. Berarti udah pelemahan teman-teman ya. Beda halnya dia kalau lagi tinggi ya. Kalau lagi tinggi warnanya seperti ini, kalau lagi lemah dia warnanya abu-abu seperti ini ya. Jadi ini menandakan trennya sudah mulai ada kuat untuk penurunan ya. Kita lihat dari sini penurunan, kita naik, penurunan lagi ya. Kemudian dari sini teman-teman ya, dari sini sudah pelemahan ya, pelemahan, kemudian beranjak lagi dari sini ya, dari sini ini kita bisa ambil entryan buy posisi aja selama ada sinyal ini buy ya. Kemudian di sini juga kita lihat. Nah, nah dari sini kita skip dulu ya, karena ini udah berubah momentum ya. Nah, dari sini udah mulai menurun ya. Dari warnanya dia full, kemudian menjadi abu-abu. Kita lihat dari jarak sini ini menjadi abu-abu ya. Jadi kita lihat apakah benar dari sini ini mulai beranjak adanya penurunan. Ya, kita lihat ya beranjak penurunan cukup tinggi sampai sini teman-teman ya. Nah, itu yang saya bilang teman-teman ya.
Kalau teman-teman mau kombinasi dengan dua buah indikator, kalian harus tahu cara posisinya seperti apa. Buat teman-teman yang masih bingung, kita coba ulang lagi ya dari awal ya. Jadi di sini ini momentumnya adalah kenaikan, oke? Jadi ini kenaikan. Kalau dia turun seperti ini, ya gunungnya masih kecil. Nah dari sini teman-teman ya, dari sini nih kita fokus untuk ambil antrian buy ya. Ketika muncul sinyal. Nah di sini juga ada bom ya. Bom di sini itu menandakan adanya kenaikan. Oke, selama dia belum keluar dari zona moving average yang berwarna hijau ini, kita bisa ambil open posisi buy di next candle-nya seperti yang tadi saya bilang. Kemudian SL-nya di mana Bang? SL-nya kalian bisa taruh kalau misalkan di moving average ini terlalu kecil, kita bisa pasang di bomnya ini ya, logo bomnya ini. Oke. Nah, kemudian kalau udah kita naik. Oke, seperti itu caranya. Nah, kalau dia udah keluar seperti ini, naik, ya kan, lepas moving average ini, kita udah harus TP nih di sini, ya. Kita udah harus TP nih, ya. Kalau udah TP seperti ini, kita tunggu ketika dia naik, kemudian warnanya masih abu-abu, berarti trennya udah lemah. Fokus kita adalah ambil entrian sell. Dari sini kita fokus ambilan entrian sell. Ketika dia naik, kemudian break lagi turun, ya kita fokus untuk ambil entrian sell. Seperti itu. Sama seperti yang di seberang sini. Oke, di sini rasio 1 banding 1 dapat temennya. Kemudian di sini buy lagi nih Bang. Nah, kalau di sini buy saya akan skip. Kenapa? Karena sebelumnya ini deretan dari ini masih menandakan untuk kuat penurunan ya, karena nggak ada tren-tren bullish nih teman-teman ya. Dari sini ini udah mulai pelemahan teman. Jadi kita akan skip, ambil di sini. Kemudian kita tunggu dia naik ya kan, muncul momentum bullish ya, muncul momentum bullish, kemudian pada saat dia turun ya, kita akan menunggu adanya momen kenaikan sedikit dari sini. Kita akan ambil antrian buy. Karena apa? Historinya di sini momentum buy-nya itu cukup tinggi, jadi kita akan ambil antrian posisi buy. Tapi di sini ada kriteria yang belum dipenuhi ya, dalam artian moving average ini belum ditembus, berarti kita tunggu open posisi ketika dia menembus di seberang sini. Kita akan open posisi kalau misalkan dia tembus, kemudian kita open posisi ya SL. Teman-teman bisa bertahap aja ya, bisa di sini SL-nya atau di sini ya. Tapi ini kebesaran, teman-teman tinggal pilih aja zona, ada dua zona sini, 26 pip dengan 40 pip ya. Kita cari di 40 pip aja, 1 banding 1 kita dapat lagi teman-teman ya. Kemudian ketemu momen bullish teman-teman ya. Akhirnya di sini kita bisa cuan lebih besar ya. Tapi kalau di sini teman-teman ya, kalau misalkan di sini ya, kalau kita lihat ya, kita ambil posisi untuk entry buy lagi. Kenapa? Karena di sini momentum sebelumnya adalah kenaikan bos ya. Nah, ini full nih teman-teman ya. Jadi kita akan ambil posisi buy lagi teman-teman. Tapi di sini bomnya belum muncul, bomnya malah muncul di seberang sini ya. Jadi itulah cara-caranya teman-teman ya. Jadi teman-teman backtest sendiri aja ya, cari-cari tahu sendiri di mana momentumnya yang nyaman buat teman-teman sendiri ya. Yang penting indikatornya ini ada dua, teman-teman bisa kombinasi sesuai selera. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.